Hari ini, kita bongkar buku yang bikin Silicon Valley nggak nyaman dibicarakan. Addicted by Design, karya Natasha Dow Schüll. Di Las Vegas, ada fenomena yang disebut para penjudi sebagai The Zone. Bukan soal menang atau kalah, bukan soal uang. The Zone adalah kondisi di mana kamu masuk ke semacam trance. Dunia luar menghilang. Masalah kerja, masalah rumah tangga, semuanya lenyap. Yang ada cuma kamu dan mesin di depanmu. Natasha Dow Schüll, seorang antropolog dari MIT, menghabiskan 15 tahun riset di Las Vegas untuk memahami fenomena ini. Dia wawancara ratusan penjudi, desainer mesin slot, eksekutif kasino, dan terapis kecanduan. Dan yang dia temukan mengejutkan. Orang-orang yang kecanduan mesin slot bukan mengejar jackpot. Mereka mengejar sensasi bermain itu sendiri. Ritme menekan tombol, melihat simbol berputar, mendengar suara kemenangan kecil. Mereka ingin terus berada di zona itu selama mungkin. Seorang penjudi bernama Molly bilang ke Schüll, orang-orang pikir kita bermain untuk menang. Padahal sebenarnya, kalau aku menang besar, itu justru mengganggu. Karena aku harus berhenti dan mikir mau ngapain sama uangnya. Aku cuma mau terus main. Gila kan? Tapi tunggu, ini baru permukaannya. Nah, disinilah ceritanya jadi gelap. Kasino-kasino di Las Vegas nggak cuma pasang mesin slot dan berharap orang datang. Mereka merekayasa setiap detail supaya kamu nggak bisa pergi. Pertama, kecepatan. Mesin slot modern bisa dimainkan setiap 3-4 detik. Bandingkan dengan permainan meja seperti blackjack yang butuh waktu lebih lama perputaran. Semakin cepat putarannya, semakin cepat kamu masuk ke the zone. Kedua, losses disguised as wins. Ini jenius, sekaligus jahat. Misalnya kamu bertaruh 50 sen di 20 garis taruhan, total $10. Mesin menunjukkan kamu menang $3. Layar berkedip, suara kemenangan berbunyi, animasi muncul. Padahal kamu baru saja kehilangan $7, tapi otakmu merespons itu sebagai kemenangan. Dopamin tepat keluar. Ketiga, near misses, hampir menang. Dua simbol jackpot muncul, yang ketiga meleset sedikit. Ini bukan kebetulan. Mesin diprogram supaya near miss muncul lebih sering dari yang seharusnya secara statistik. Efeknya, otakmu merasa kamu hampir berhasil dan kamu terus bermain. Keempat, desain ergonomis. Kursi mesin slot dirancang supaya nyaman untuk duduk berjam-jam. Layar dimiringkan ke sudut yang bikin lehermu nggak pegal. Tombolnya responsif dan satisfying untuk ditekan. Bahkan suara koin jatuh yang sekarang sudah digital didesain di frekuensi tertentu yang memicu respons senang di otak. Semua ini bukan kebetulan. Ini arsitektur kecanduan. Sekarang, ini bagian yang bikin kamu harus pause dan mikir sebentar. Semua teknik yang dipakai kasino Las Vegas sekarang ada di saku celanamu. Pull to refresh di Twitter dan Instagram, itu mekanisme yang sama dengan menarik tuas mesin slot. Kamu tarik ke bawah, dan kamu nggak tahu konten apa yang akan muncul. Ketidakpastian itu, yang dalam psikologi disebut variable ratio reinforcement, adalah mekanisme paling adiktif yang pernah ditemukan ilmu perilaku. Notifikasi yang muncul random sepanjang hari, itu near misses. Setiap buzz di sakumu membuat otakmu berharap ada sesuatu yang menarik. Kadang ada, kadang enggak. Dan justru ketidakpastian itulah yang bikin kamu terus mengecek. Autoplay di Netflix dan YouTube, itu menghilangkan stopping cues, sinyal alami yang memberitahu otakmu bahwa satu sesi sudah selesai. Sama seperti kasino yang sengaja nggak pasang jam dan jendela, supaya kamu kehilangan sense of time. Infinite scroll, itu setara dengan mesin slot yang nggak punya titik akhir. Nggak ada halaman 2, nggak ada the end. Feed-nya nggak pernah habis, sama seperti mesin slot yang selalu siap untuk putaran berikutnya. Like counts, streak di Snapchat, badge di Duolingo, semua ini adalah variable rewards yang dirancang persis seperti intermittent reinforcement di mesin slot. Nir Eyal, mantan dosen Stanford yang mengajarkan persuasive technology, bahkan menulis buku berjudul Hooked yang secara literal menggunakan psikologi mesin slot untuk mendesain produk. Dan buku itu jadi bacaan wajib di Silicon Valley. Jadi ketika kamu merasa, kok aku nggak bisa lepas dari HP ya? Jawabannya adalah, memang didesain begitu. Disinilah debat etisnya jadi menarik. Industri kasino dan industri tech punya argumen yang sama. Kami cuma menyediakan produk, orang dewasa punya pilihan. Mereka bilang soal personal responsibility, tanggung jawab pribadi. Tapi Schüll membantah argumen ini dengan tajam. Dia bilang, bagaimana kamu bisa bicara soal pilihan bebas kalau produknya sengaja didesain untuk mengikis kemampuanmu membuat pilihan? Kalau setiap elemen, dari warna, suara,
kecepatan, sampai reward schedule dioptimalkan oleh tim PhD psikologi untuk menghack sistem dopamin di otakmu. Ini bukan soal orang-orang yang lemah. Ini soal sistem yang didesain untuk mengeksploitasi kerentanan universal manusia. Dan yang bikin lebih rumit, data. Kasino modern dan perusahaan tech punya data tentang perilakumu yang kamu sendiri nggak sadar. Mereka tahu jam berapa kamu paling rentan, konten apa yang bikin kamu paling lama stay, dan trigger apa yang bikin kamu balik lagi. Kasino nyebutnya Player Tracking Systems, Silicon Valley menyebutnya Engagement Analytics, tapi fungsinya sama, memahami kelemahanmu lebih baik dari kamu sendiri, dan menggunakannya. Schul menyebut ini sebagai design addiction, kecanduan yang direkayasa. Dan dia berargumen bahwa kita nggak bisa membebankan semua tanggung jawab ke individu kalau sistem di sekitarnya secara aktif bekerja melawan kemampuan mereka untuk berhenti. Oke, jadi kalau memang semuanya didesain untuk menjebak kita, apa kita hopeless? Nggak juga. Langkah pertama dan paling penting adalah awareness, dan itu yang sedang kamu lakukan sekarang dengan nonton video ini. Ketika kamu tahu bahwa pull to refresh itu trik psikologis, kekuatannya sedikit berkurang. Yang kedua, ciptakan friction. Kasino menghilangkan semua hambatan supaya kamu terus main, jadi lakukan sebaliknya. Matikan notifikasi, pindahkan apps sosial media dari home screen, pakai grayscale mode di HP-mu. Warna-warni di layar itu juga bagian dari desain adiktifnya. Set screen time limits, kecilkan kecepatan. Ketiga, kenali the zone versimu. Kapan kamu masuk ke mindless scrolling? Biasanya saat bosan, saat cemas, atau saat menghindari sesuatu. Kalau kamu bisa mengenali triggernya, kamu bisa interrupt pattern-nya. Dan yang keempat, yang paling penting menurut Schul, ini bukan masalah individu, ini masalah sistemik. Kita perlu regulasi. Sama seperti kita mengatur industri rokok setelah tahu bahaya nikotinnya, kita perlu mengatur desain digital yang sengaja mengeksploitasi psikologi manusia. Beberapa negara sudah mulai, tapi masih jauh dari cukup. Pesan terbesar dari Addicted by Design bukan bahwa teknologi itu jahat. Pesannya adalah, kalau kamu nggak memahami bagaimana sesuatu didesain, maka kamu bukan pengguna, kamu adalah yang digunakan. Setiap kali kamu nggak bisa lepas scrolling, itu bukan kelemahan karaktermu. Itu adalah bukti bahwa desainnya bekerja persis seperti yang direncanakan. Dan sekarang kamu tahu. Pertanyaannya, kamu mau ngapain dengan pengetahuan ini? Kalau video ini bikin kamu mikir, share ke satu orang yang perlu dengar ini. Dan kalau kamu mau deep dive lebih jauh, subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.